selamat siang. Perkenalkan, nama saya Glenn Simbonalomo, NIM 1931041109, kelas PJKC angkat 19. Dalam video ini, saya akan menjelaskan sedikit materi dari penyusunan tes. Yang pertama, fungsi tes. Setiap kali akan memberikan tes, kebanyakan guru selalu bertanya kepada dirinya sendiri. Yang pertama, pertanyaan apakah yang akan saya berikan? Yang kedua, jawaban apakah yang saya perlukan dan jawaban manakah yang saya tidak perlukan? Ketiga, berapa butir soal akan saya buat? Keempat, bagaimana bentuk kunci jawabannya? Untuk mendapat jawaban pertanyaan-pertanyaan tersebut, guru harus selalu ingat dan fungsi tes. Sehubungan dengan hal-hal yang harus diingat pada waktu penyusunan tes, maka fungsi tes dapat ditinjau dari 3 hal. Yang pertama, fungsi untuk kelas. Kedua, fungsi untuk bimbingan. Ketiga, fungsi untuk administrasi. Selain fungsi-fungsi tes ini, hal lain yang harus diingat adalah yang pertama, hubungan dengan penggunaan. Di atas telah disajikan sederajat fungsi tes. Waktu penyusunan tes, dalam hati harus selalu diingat fungsi mana yang saat ini dipentingkan, karena fungsi yang berbeda akan menentukan bentuk atau isi tes yang berbeda pula. Poin B, komprehensif. Sebuah tes sebaiknya mencakup suatu kebulatan, artinya meliputi berbagai aspek yang dapat menggambarkan keadaan siswa secara keseluruhan atau kecerdasan, sikap pribadi, perayaan sosial, dan sebagainya. Poin C, kontinuitas. Berhubungan dengan prinsip komprehensif, maka prinsip kontinuitas mempunyai persamaan tujuan. Sebaiknya tes disusun sedemikian rupa sehingga menggambarkan selanjutnya dari awal anak memasuki suatu sekolah sampai dengan kelas terakhir. Kedua, langkah-langkah dalam penyusunan tes. Tentu saja guru akan dengan mudah mengatakan bagian pelajaran mana yang akan dicakup dalam sebuah tes jika sudah diketahui tujuannya. Urut langkah yang dilakukan adalah: pertama, menentukan tujuan mengadakan tes. Kedua, mengadakan pembatasan terhadap bahan yang akan diteskan. Ketiga, merumuskan tujuan instruksional khusus dari tiap bagian bagian bahan. Keempat, menderetkan semua tik dalam tabel persiapan yang memuat pula aspek tingkah laku terkandung dalam tik itu. Tabel ini disusun untuk mengadakan identifikasi terhadap tingkah laku yang dikehendaki agar tidak terlewati. Kelima, menyusun tabel spesifikasi yang memuat pokok materi aspek berpikir yang diukur beserta imbangan antara kedua hal tersebut. Uraian secara terinci tentang tabel spesifikasi akan disajikan pada bab berikutnya. 6. Menuliskan butir-butir soal didasarkan atas tik-tik yang sudah dituliskan dalam tabel tik dan aspek tingkah laku yang dicakup. Untuk aspek lainnya, walaupun dikehendaki dan diusahakan masuk ke dalam kategori pemahaman dan aplikasi, setelah diperiksa kemungkinan besar juga masih bersifat ingatan. Poin A, soal ingat. Hampir tidak ada kesulitan bagi para guru untuk membuat item mengenai ingatan, baik lagi soal bentuk, uraian maupun objektif. Pertanyaan ingatan adalah pertanyaan yang jawabannya dapat dicari dengan mudah pada catatan atau buku. Contoh-contoh pertanyaan ingatan. Yang pertama, uraian. Yang pertama, apa sebab Indonesia dapat mencapai kemerdekaan? Kedua, jelaskan bagaimana terlaksana proklamasi kemerdekaan. Ketiga, sebutkan suatu yang dipakai dalam sistem MKS untuk besaran atau panjang masa waktu, kecepatan, dan percepatan. Berikutnya, pilihan ganda. Yang pertama,
Ketahanan nasional Indonesia mencakup kebulatan aspek sosial dan aspek alamiah. Kedua aspek tadi disebut poin A, Bigatra, B, Pascagatra, C, Caturgatra, D, Trigatra. Soal kedua, pertanyaan hukum ketiga Newton ialah poin A, besar gaya berbanding lurus terhadap massa dan kecepatan benda. B, setiap aksi terdapat reaksi yang sama besar dan arah berlawanan. C, setiap aksi terdapat reaksi yang arah dan besarnya sama. D, besar gaya yang menyebabkan sama dengan besar gaya yang diakibatkan. Poin B, soal pemahaman. Apabila soal ingatan dapat dijawab dengan melihat buku atau catatan, tidaklah demikian untuk soal pemahaman. Pertanyaan pemahaman biasanya menggunakan kata-kata perbedaan perbandingan, menduga, mengelisasikan, memberikan contoh, menuliskan kembali, dan memperkirakan. Contoh, adanya taufin di Kepulauan Filipina selalu diikuti oleh curah hujan cukup besar di Pulau Jawa, sebab angin pasat tenggara tertarik ke utara Katulistiwa melalui Pulau Jawa yang menambah banyaknya hujan. Poin C, soal aplikasi. Soal aplikasi adalah soal yang mengukur kemampuan siswa dalam mengaplikasikan atau menerapkan pengetahuan untuk pencerahan masalah sehari-hari atau persoalan yang dikemukakan oleh pembuatan soal. Contoh, sebuah benda terletak di muka sebuah lensa yang mempunyai jarak fokus 10 cm. Jarak antara benda dengan lensa adalah A. 3,3 cm, B. 5 cm, C. 10 cm, D. 15 cm, E. 30 cm, dan 30 cm. Poin D, soal analisis. Soal analisis adalah soal yang menentukan kemampuan siswa untuk menganalisis atau menguraikan suatu persoalan untuk diketahui bagian-bagiannya. Oleh karena itu, soal analisis harus dimulai dengan kasus yang dikarang sendiri oleh guru, bukan mengambil uraian dari buku atau catatan pelajaran. Poin E, soal sintesis. Sebagai kebalikan, kemampuan untuk menganalisis adalah kemampuan untuk mengadakan sintesis. Oleh karena itu, soal sintesis juga harus dimulai dengan suatu kasus. Berdasarkan atas penilaian kasus tersebut, siswa meminta untuk mengadakan sintesis, yaitu menyimpulkan mengategorikan, mengkombinasikan, mengarang, membuat desain, mengkoordinasikan, menghubungkan, menuliskan kembali, membuat rencana, menyusun, dan menciptakan. Poin F, soal evaluasi. Soal evaluasi adalah soal yang menghubungkan dengan menilai, mengambil kesimpulan, membandingkan, mempertentangkan, mengkritik, mendeskripsikan, membedakan, menerangkan, memutus, dan menafsirkan. Soal evaluasi selalu didahului dengan kasus yang ditelah oleh siswa dengan teropong hukum, adil, prinsip, kemudian mereka mengadakan penilaian baik atau tidak didasarkan atau benar atau salah. Ketiga, poin terakhir, yang ketiga, kemampuan komponen tes. Apabila guru sudah bekerja keras sebelum melaksanakan tes, maka pekerjaan sesudahnya akan menjadi lancar, mudah, dan hasilnya pun lebih baik. Komponen atau kelengkapan sebuah tes terdiri atas: pertama, buku tes, yakni lembaran atau buku yang memuat butir-butir soal yang harus dikerjakan oleh siswa. B. Lembar jawaban tes, yaitu lembaran yang disediakan oleh penilaian bagi tes untuk mengajukan tes. C. Kunci jawaban tes berisi jawaban yang dikehendaki.
Pedoman penilaian. Pedoman penilaian atau pedoman skornya berikan keterangan prinsip tentang skor atau angka yang diberikan kepada siswa buat soal-soal yang dikerjakan. Itulah sedikit materi yang saya jelaskan atas perhatiannya. Sekian dan terima kasih.